Pagi di Pasar Tunas Wangi selalu gaduh, bukan hanya karena suara pedagang dan bau ikan asin yang menusuk udara lembab, tapi karena satu sosok yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi momok. Wahyu, pemuda bertubuh besar dengan mata merah lelah, yang terasa seperti bara siap menyala kapanpun. Dia berjalan di antara kios-kios sambil menggulung lengan bajunya. Langkahnya berat, seperti sengaja menyeret sendal untuk mengirim sinyal. "Aku datang, siap atau tidak?" "Uang kebersihan!" teriaknya. Suaranya menggema seperti palu godam. "Kalau tidak bayar, kupukul kalian." Para pedagang menegakkan badan, sebagian menggenggam kantong kecil, sebagian tampak pura-pura sibuk mengatur ikan. Di antara mereka, Johnny, tangan kanan Wahyu, melenggang santai sambil membawa tas kecil untuk menampung uang. "Kau lihat kan?" katanya sambil menepuk pundak seorang pemuda kurus. "Ayo Kaleo, kasih uangnya. Jangan bikin kami ulang sampai 2 kali." Kaleo hanya mendengus. Geraman singkat yang membuat beberapa pedagang menoleh. Sorot matanya tajam, tapi dia menahannya, menunduk, lalu menyerahkan beberapa lembar recehan. Sementara itu, Lina, penjual sayur berusia 24 tahun, mengangkat wajah letihnya. "Bukannya aku sudah bayar kemarin?" tanyanya lirih. Wahyu berhenti. Senyumnya miring, dingin. Tahun depannya lagi. Sampai ke 20,05, semua harus bayar terus, Kak." Dia menjentikkan jari. "Totalnya 200 juta. Lina terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Di sisi lain kios, Yumi, gadis manis berkerudung biru muda, berlari kecil mendekat. Nafasnya terengah. "Kak, ini," katanya sambil menyelipkan beberapa lembar uang lusuh. "Aku tunangan hari ini. Mau urus tempat, dekor, semuanya. Tolong, mohon kasihani aku." Johnny tertawa pelan, mengayunkan kunci motor seperti ingin memamerkan otoritas kecilnya. "Tunanganmu bukan urusanku," katanya sombong. "Kalau tidak bisa bayar, ya jangan kemana-mana." Yumi memucat. Pada saat itu juga, geraman rendah terdengar dari arah belakang. Para pedagang menoleh serempak, seakan tahu suara itu. "Kaleo," bisik seseorang. Pemuda itu maju selangkah. Dagu terangkat, mata menyala, dan ketika ia berseru, suaranya menggetarkan seluruh kios. "Haya, haya, haya." Wahyu tertawa, tapi terdengar gugup. Macan kecil mulai garang, namun pagi itu tidak ada yang tahu bahwa geraman kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah badai yang akan mengubah seluruh pasar, seluruh hidup mereka. Keributan belum mereda ketika langkah berat terdengar dari arah pintu pasar. Orang-orang spontan menyingkir, beberapa menahan napas. Beberapa menguping dari balik kios, seseorang datang bersama pasukan. Baju seragam gelap, emblem emas di dada, dan aura dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Pemimpinnya, seorang pria asing berwajah tegas bernama Sean, maju perlahan. Matanya menyapu seluruh area sampai akhirnya berhenti pada satu titik. "Lina, Dewa Pelindung, akhirnya kutemukan. Sudah 3 tahun." Lina mengerutkan kening. "Aku? Kau bicara apa?" Wahyu melintangkan tangan. "Dewa apa? Ini pasar, bukan candi." Sean menatapnya tajam. Diam. Wahyu terpaku seketika, seperti tubuhnya kehilangan kekuatan untuk membantah. Sean kembali menatap Lina. "3 tahun lalu, kau terluka. Amnesia. Menghilang tanpa jejak. Siapa sangka kau hidup di pasar seperti ini?" Lina mundur selangkah. "Aku hanya penjual sayur. Aku tak ingat apa-apa." Karena itu, Sean menekankan kata-katanya. "Kau tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya?" Pedagang mulai berbisik-bisik. Beberapa menduga ini hanya drama murahan, tapi ekspresi Sean tak main-main. Bahkan udara di pasar terasa lebih berat. Wahyu akhirnya menemukan nyalinya kembali. "Kalau dia Dewa Pelindung," katanya sinis, "maka aku ayahnya, kakeknya, leluhurnya." Johnny menepuk bahunya keras. "Diam. Kau hanya mempermalukan diri sendiri." Tiba-tiba, Kaleo melangkah maju. "Cukup ramai. Tapi kalau kalian bikin masalah, aku turun tangan." Suara itu saja sudah cukup untuk mencabut sumbu konflik berikutnya. Dan semua orang tahu, baru mulai panas. Pasar belum kembali normal ketika Sean kembali bersuara. "Hari ini," katanya lantang, "Dewa Pelindung akan melamar seorang wanita." Seketika, semua kepala menoleh. "Siapa? Jangan-jangan Dina? Bukankah dia baru dianggap dewa tadi?" Lina sendiri membeku. Sean menatap langsung ke arahnya. "Kamu?" Lina terlonjak. Mata membesar, suara tangis tertahan memenuhi tenggoroknya.
Aku hanya ingin hidup dengan orang yang aku cintai. Wahyu tiba-tiba maju. Wajahnya memerah. Tidak, aku sudah janji menjagamu. Janji? Lina membalas dengan suara serak. Kau memalak orang tiap hari. Bagian mana dari hidup mulia yang kau janjikan? Kesunyian turun. Para pedagang saling pandang, menunggu apa yang akan terjadi. Kaleo berdiri di samping Yumi, tangan mengepal. Pertemuan tatap mata antara Shan dan Lina seperti dua dunia saling menegur. Masa lalu yang terlupa versus hidup sederhana yang baru dibangun. Semua orang menahan napas. Keputusan Lina akan menentukan arah hidup banyak orang di pasar itu. Bahkan sebelum mereka menyadarinya, siang menjelang ketika konflik berubah menjadi transaksi besar yang membuat banyak pedagang menganga. 150 miliar, seru Yumi tiba-tiba, tangan gemetar sambil mengangkat tas kecil. Asal semua ini selesai, Johnny tertawa. 200 miliar? Kami bisa lebih. Wahyu mendadak mengeluarkan koper kecil. Ini 10 miliar, cukup untuk membuat kalian pergi dan diam. Pasar hening. Kemudian, Lina tertawa. Tawa pahit, dingin, dan penuh ironi. Kalian semua gampang lupa, katanya. Uang kebersihan saja belum lunas. Yumi menelan ludah. Johnny mengelus dagu. Shan maju. Suaranya seperti pisau yang mengiris ketegangan. Pertunjukan, katanya perlahan. Belum selesai, para pedagang menahan napas. Kaleo mulai menggeram. Perut ikan di ember bergetar, bahkan kucing pasar yang biasa cuek pun melompat pergi. Sesuatu yang besar akan terjadi. Semua merasakannya. Gelombang terakhir drama itu menutup hari yang panjang, ketika Kaleo kembali menggeram keras. Ja, orang-orang bersorak. Seakan tanah pasar menjadi panggung sandiwara terbesar di kota kecil itu. Dan seseorang berbisik pelan. Kalau ini direkam, pasti viral. Malam turun ke pasar Tunas Wangi, membawa dingin yang menusuk dari sela-sela atap seng berkarat. Setelah kericuhan siang tadi, pasar yang biasanya berisik berubah seperti kuburan yang baru saja ditinggalkan. Di belakang kios sayuran, Lina duduk memeluk lutut, menatap kosong pada tanah lembab yang ditaburi serpihan daun kol. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Bukan ketakutan, bukan juga kebingungan, tapi rasa kehilangan yang tak ia pahami. Shan berdiri beberapa langkah darinya. Kau harus kembali, katanya pelan. Kerajaanmu menunggu. Lina menggeleng. Suara seraknya pecah. Aku bukan apa-apa. Aku hanya pedagang biasa. Tidak. Shan menunduk di sampingnya. Ada bekas luka di dahimu. 3 tahun lalu, kau diselamatkan dari serangan misterius. Setelah itu, kau hilang. Sekarang aku Kau tidak menemukanku. Potong Lina. Air matanya jatuh perlahan. Aku yang berusaha hidup. Tanpa masa lalu, tanpa siapapun. Jangan ambil itu dariku. Di balik kios, seorang lain mendengar semuanya. Kaleo, pemuda itu mengepalkan tangan sampai buku jarinya memutih. Ada semburan marah di dadanya. Bukan kepada Lina, bukan kepada Sean, tapi kepada dunia yang seolah-olah menganggap mereka semua pion dalam permainan orang-orang besar. Kalau dia ambil Lina, gumam Kaleo, aku hancurkan kerajaannya. Saat itu juga, suara langkah berat datang dari arah gelap. Wahyu muncul, wajahnya lebam, dan tangan terbalut kain. Rupanya ia habis berkelahi dengan preman dari blok selatan. Lina, suaranya serak. Aku cuma mau bilang, kalau kau pergi dengan mereka, aku. Sudah, jawab Lina. Jangan tambah luka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wahyu terdiam. Seperti batu besar yang retak dari dalam. Malam itu, tak ada yang benar-benar tidur. Seluruh pasar merasakan badai yang akan datang. Keesokan paginya, pasar kembali gaduh. Bukan karena Wahyu memalak, bukan karena Johnny teriak-teriak, tapi karena seseorang menyelipkan surat-surat tak bertanda ke setiap kios. 7 surat, 7 ancaman, 7 rahasia yang tak boleh dibuka sembarangan. Lina membaca suratnya sambil gemetar. Jangan percaya siapapun. Setiap orang di sekelilingmu menyembunyikan sesuatu. Bahkan yang kau pikir melindungimu. Yumi juga menerima surat, tapi miliknya lebih pedih. Tunanganmu tidak seperti yang kau kira. Ia terlibat dalam jual beli lisensi pasar. Semua sudah direncanakan. Yumi terjatuh duduk. Air matanya jatuh deras, membasahi kertas itu. Johnny membuka suratnya dan langsung memaki. Kau hanya boneka Wahyu. Dan boneka akan dibuang ketika tuannya tak lagi membutuhkannya. Sementara Kaleo membaca surat yang paling misterius. Kau bukan siapa mereka kira. Saat waktunya tiba, kau akan memimpin perang di pasar ini. Kaleo menggeram rendah, meremas surat itu sampai hancur berlipat. Shan,
Dia menerima surat paling berbahaya. Dewa pelindung bukan satu-satunya yang hilang. Akan ada yang bangkit dan mencabut wajahmu dari dunia ini. Surat-surat itu menyebar seperti penyakit. Pasar yang biasanya gaduh mendadak sunyi. Semua orang saling curiga, saling memandang dengan mata yang penuh teka-teki. Dan dari kejauhan, ada seseorang yang memperhatikan semuanya. Seseorang yang tidak mereka kenal. Belum menjelang sore, ketika matahari turun dan cahaya memancar keemasan di antara lorong pasar, tragedi pertama terjadi. Yumi hilang. Tasnya ditemukan tergeletak di dekat bak ikan, uang tunangannya berserakan dan tercampur air ikan asin. Ada jejak kaki menyeret menuju lorong gelap di belakang gudang es. Lina menjerit, "Yumi! Dia baru mau menikah!" Sean memeriksa jejak itu. Ini bukan kerja preman biasa. Wahyu, yang tampak semakin putus asa, meludah ke tanah. "Kalian pikir ini salahku lagi?" "Diam!" bentak Kaleo. "Ini serius!" Kaleo mengambil papan kayu. Matanya menyala seperti macan hutan, lalu menerobos lorong gelap itu tanpa ragu. "Tunggu!" seru Lina. Kaleo tak mendengar. Dia bergerak seperti hewan liar yang mengikuti bau mangsa. Nafasnya cepat. Lengannya tegang. Akhir lorong. Sunyi. Tapi ada kain robek warna biru tunik Yumi. Lina memeluk kain itu sambil menangis. "Siapa yang berani menculik Yumi?" tanya Johnny. Wajahnya tegang. Sen menatap ke arah timur pasar. Kederetan toko tua yang sudah lama terbengkalai. "Ini bukan orang luar," katanya pelan. "Ini orang sini." Kabut misteri turun ke seluruh pasar. Tak ada yang sadar. Malam itu seseorang mengawasi mereka dari atap seng. Matanya memantulkan cahaya seperti binatang yang sedang berburu. Sore berubah menjadi malam yang berat ketika kabar mengejutkan menyebar. Ada seseorang yang kembali setelah 3 tahun menghilang. Orang-orang menyebut namanya dengan bisik-bisik. Flores, Raja Lama Pasar. Penguasa pertama. Dia muncul di depan pintu pasar dengan setelan hitam lusuh namun berwibawa. Rambutnya panjang, acak-acakan, wajahnya penuh bekas luka. Dia tersenyum tipis, senyum yang menandakan kekuasaan pernah menjadi darahnya. "Sudah lama," katanya pelan. "Aku kembali untuk mengambil sesuatu yang selama ini milikku." Wahyu menelan ludah keras. Johnny mundur 3 langkah. Lina membeku, karena wajah Flores terasa familiar. Sean menatap tajam. "Tak ada tempat untukmu di sini." Flores menaikkan alis. "Benarkah? Karena aku dengar Dewa Pelindung bangkit kembali." Ia mendekati Lina. "Dan hanya aku yang tahu siapa dia sebenarnya." Pasar kembali ribut. Kaleo berdiri di depan Lina, melindungi dengan tubuhnya. "Jangan macam-macam," ucapnya rendah. "Bukan ancaman, tapi peringatan." Flores tertawa, suara serak bergema. "Tenang, mecen kecil. Aku tidak cari ribut. Aku hanya ingin kau semua tahu." Dia mendekat, menatap semua orang satu persatu, bahwa orang yang menculik Yumi bekerja untukku. Lina memekik. Wahyu memaki. Johnny hampir jatuh ke tanah. Kaleo menggertakkan gigi. Tubuhnya gemetar marah. Dan Sean, untuk pertama kalinya, terlihat benar-benar kehilangan kendali. Flores membuka tangan lebar-lebar, seperti sedang menyambut badai. "Selamat datang pada perang baru pasar ini." Malam turun seperti tirai kelabu, menutup seluruh pasar dalam ketegangan yang bisa dirasakan hingga tulang. Sejak Flores muncul, semua orang berjalan dengan bahu menegang dan napas setengah tertahan, seolah setiap bayangan bisa berubah menjadi penculik. Sean memeriksa tiap lorong, setiap peti ikan, setiap pintu gudang. Wajahnya dipenuhi debu dan keringat. Tapi matanya menyala dengan tekad. "Kita akan menemukan Yumi. Malam ini juga," tekannya. Lina mencoba menenangkan diri. Tapi setiap benda biru mengingatkannya pada tunik Yumi hari itu. Ia menahan tangis, memegang sisa kain robek yang ditemukan Kaleo. "Aku yang menyerahkan uang kebersihan. Aku yang menahan mereka. Kalau saja aku cepat sedikit." Suaranya pecah. "Ini bukan salahmu," jawab Kaleo. Nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Meski wajahnya keras, matanya menampakkan sesuatu. Khawatir. Di atap pasar, seseorang memperhatikan mereka. Mata itu, dingin, tak berkedip, mengamati mereka dari balik gelap. Dan ketika angin malam berhembus, suara samar terdengar. Dewa Pelindung akan hancur. Pagi berikutnya, suasana di pasar ganjil. Sunyi namun penuh bisik-bisik. Para pedagang tidak berani memasang terpal atau menata ikan. Semua masih terhantui penculikan Yumi. Di tepi lapak ikan, seorang ibu tua bernama Mak Nah menggigil sambil menggantung jaring. Wajahnya pucat kali. "Aku melihat sesuatu semalam," katanya lirih. Ketika Kaleo mendekat, dan ketika angin malam berhembus, suara samar terdengar. "Dewa Pelindung
akan hancur. Pagi berikutnya, suasana di pasar ganjil, sunyi namun penuh bisik-bisik. Para pedagang tidak berani memasang terpal atau menata ikan. Semua masih terhantui penculikan Yumi. Di tepi lapak ikan, seorang ibu tua bernama Maknah menggigil sambil menggantung jaring. Wajahnya pucat Kale. Aku melihat sesuatu semalam, katanya lirih ketika Kaleo mendekat. Napas Lina tercekat. Shan langsung memerintahkan Johnny, kumpulkan semua pedagang. Tak boleh ada yang masuk atau keluar. Ini mulai jelas. Namun, sebelum mereka bergerak menuju gudang, seseorang muncul tergesa-gesa. Wajahnya pucat pasi. Wahyu, dibawa orang. Lina terpekik. Apa? Pagi-pagi tadi, ada seseorang dengan topeng ikan. Dia menyeret Wahyu ke arah rumah pangkalan Flores. Kaleo menggeram. Baik, kalau Flores ingin perang, aku layani perang. Shan memimpin langkah menuju markas lama Flores. Sebuah bangunan setengah roboh yang dulunya tempat penyimpanan hasil laut. Cat dindingnya mengelupas, pintunya rusak, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Kaleo menerobos tanpa pikir panjang. Wahyu, kalau kau dengar, jawab. Tak ada jawaban. Namun dari dalam, terdengar suara laki-laki merintih. Johnny menelan ludah. Itu suara Wahyu. Ketika mereka masuk, cahaya remang menyambut. Lantai berdebu. Kursi-kursi terbalik. Tanda-tanda struggle. Lalu mereka melihatnya. Wahyu terikat, wajahnya lebam, mulutnya dibekap kain. Lina berlari, membuka ikatan itu. Wahyu, siapa yang lakukan ini? Wahyu tersedak, lalu menunjuk ke pojok ruangan. Dari sana, seorang pria bertopeng ikan berdiri perlahan, tubuhnya kurus panjang. Gerakannya kaku. Dia yang membawa Yumi. Wahyu berbisik. Shan menghunus tongkat kayu yang dibawa dari pasar. Siapa kau? Pria bertopeng itu mengeluarkan tawa yang membuat kulit merinding. Dua suara bercampur. Seperti Maknah bilang, aku hanyalah utusan, katanya dengan suara yang pecah-pecah. Kaleo maju. Utusan siapa? Yang kembali untuk merebut semuanya. Dan pria itu menerjang, cepat seperti angin jahat. Pertarungan pun pecah. Kaleo menahan pukulan pertama, tubuhnya terpental 2 langkah. Shan menggempur dengan tongkat, tapi topeng ikan itu menahan pakai tangan kosong. Kuat tak manusiawi. Johnny berteriak ketakutan. Itu apaan, setan? Namun saat topeng itu retak karena pukulan Kaleo, wajah di baliknya terlihat dan semuanya membeku. Karena bukan satu wajah, ada 2. Seakan seseorang pernah menjahit 2 wajah di satu kepala, lalu menutupi cacat itu dengan topeng. Lina menjerit. Ya Tuhan, pria itu memekik. Lalu kabur secepat kilat. Shan mengusap keringat. Apapun itu, Yumi masih hidup. Kita harus cepat. Namun ketika mereka keluar, seseorang berdiri menunggu di depan bangunan Flores dengan senyum seperti ruam yang menyebar. Bagus, katanya. Kalian akhirnya melihat musuh sebenarnya. Johnny mundur. Jadi itu pasukanmu? Flores tertawa. Bukan, itu musuhku juga. Semua terdiam. Kalian pikir aku yang menculik Yumi? Ia menggeleng. Tidak, ada yang lebih gelap dari aku. Lebih lama dari pasar ini. Dan ia sudah bangkit. Lina menggigil. Kaleo mengepal. Shan menatap Flores tajam. Katakan, siapa? Flores mengedarkan pandangan pada mereka, lalu berkata, penjagal pasar tua, raja pertama sebelum aku, dia kembali. Pasar Tunas Wangi pagi itu seperti peti mati terbuka. Semua orang berjalan dengan waspada. Mata mereka penuh cemas. Rumor beredar. Ada makhluk berkepala 2. Ada raja lama kembali. Ada penculik misterius. Di tengah kekacauan itu, Lina menemukan sesuatu di dekat tong sampah. Sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran bunga teratai. Masih bersimbah embun dingin. Ia membukanya. Di dalam ada diary Yumi. Dengan halaman yang baru dirobek, tangan Lina gemetar ketika membaca tulisan terakhir yang tersisa. Jika aku hilang, bukan mereka pelakunya. Bukan Johnny, bukan Wahyu, bukan Flores. Ada seseorang yang kembali. Dia tahu rahasia Lina. Lina tersentak keras. Apa rahasiaku? Kaleo muncul di belakangnya. Ada apa? Lina hanya menunjukkan kotak itu. Kaleo melihatnya, lalu perlahan menutupnya. Seseorang ingin kau tahu, katanya pelan. Dan seseorang ingin kau takut. Shan berlari dari arah timur. Kita dapat petunjuk baru. Semua berkumpul. Gudang es tua ditemukan terbuka. Ada jejak kaki menuju hutan kecil di belakang pasar. Kita harus ke sana sekarang. Namun sebelum mereka bergerak, Flores datang lagi.
Sendirian, tanpa pengawalan. Jangan ke hutan, katanya datar. Itu tempat orang terakhir melihat penjagal pasar tua 3 tahun lalu. Lina merinding. Kau bilang dia sudah kembali? Flores mengangguk. Aku dulu mengira aku berhasil menghabisinya. Tapi dia tidak mati. Dia tidur. Hah? Johnny gemetar. Tidur? Ya. Flores menatap mereka satu persatu. Tatapannya berat, dingin. Dan sekarang dia bangun. Karena kau, Lina. Lina menggigit bibir. Aku? Apa hubunganku dengannya? Flores menghela napas. Karena kau bukan pedagang biasa. Ia menatap ke tanah. Kau adalah putri satu-satunya dari raja pertama pasar ini. Seluruh pasar terdiam. Bahkan angin pun seperti berhenti bergerak. Lina berdiri terpaku. Seakan bumi di bawahnya runtuh. Kata-kata Flores berputar-putar seperti badai. Kau putri raja pertama pasar ini. Kaleo mengepal. Jangan asal bicara. Lina cuma pedagang kecil. Flores menggeleng. Pedagang kecil yang kebetulan punya kotak kayu teratai, simbol keluarga penguasa pasar 3 dekade lalu? Tidak ada yang kebetulan. Lina memegang kotak itu erat. Ayahku. Hanya penjual sayur. Ya. Jawab Flores pelan, penjual sayur yang melarikanmu dari istana pasar saat penjagal membantai keluargamu. Hening mendadak menyelimuti seluruh lorong. Johnny hampir tak bisa bernapas. Wahyu bahkan tidak bisa bergerak. Sean memandangi Lina. Antara percaya dan tidak percaya. Kalau benar, berarti penjagal kembali untuk menghabisi garis keturunan terakhir, potong Flores dingin. Lina memucat. Aku cuma mau hidup damai. Bisiknya lirih. Kaleo menatapnya. Mata tajamnya melunak. Kalau itu benar, maka kau tidak sendirian, katanya. Lina menatap Kaleo. Dan untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca bukan karena ketakutan, tapi karena merasa dilindungi. Sean menatap mereka, lalu memutus. Kita bergerak. Cari Yumi. Tangkap penjagal. Dan lindungi Lina. Flores tersenyum miring. Kalian akan menyesal mengikuti jejak itu. Hutan kecil di belakang pasar adalah tempat yang jarang dikunjungi. Pohon mangga tua tumbuh rapat, tanahnya lembab, dan bau tanah basah menyelimuti udara. Ketika rombongan masuk, suasana terasa salah, sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada burung. Bisik Wahyu. Biasanya pagi-pagi berisik. Kaleo berhenti mendadak. Ia meraba tanah. Ada bekas seretan, katanya. Kecil, ringan, seperti tubuh Yumi. Lina menahan napas. Johnny menunjuk ke sebuah batang pohon. Itu apa? Terpampang di kulit pohon, ukiran pisau, membentuk simbol kepala ikan dengan 2 mata. Lina hampir pingsan. Sean mendekat, memegang ukiran itu. Ini tanda lama. Flores, yang mengikuti dari belakang, menatap simbol itu datar. Karya khas penjagal. Ia selalu meninggalkan tanda sebelum menerkam mangsanya. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar. Semua serempak menoleh. Di balik semak-semak, seseorang berlari terseok-seok. Tubuhnya berlumur lumpur, napasnya ngos-ngosan. Kaleo bersiap menyerang. Tapi Sean menahan. Tunggu, orang itu terjatuh tepat di depan mereka. Lina menjerit. Aite, itu kaki Yumi, bukan tubuh Yumi. Hanya kakinya yang muncul dari balik semak, dan seseorang menarik tubuh penuh luka itu ke arah mereka. Seorang lelaki tua, wajahnya penuh goresan, rambutnya acak-acakan. Ketika ia mengangkat wajah, semua terbelalak. Pak Haru, Lina terpana. Penjaga gudang lama. Pria itu gemetar hebat. Lina, kabur, lari. Dia kembali. Sean memegang pundaknya. Siapa? Yumi di mana? Harun menelan air liur. Lalu berbisik, Raja Ikan, dia bangun. Harun dibawa keluar hutan dengan susah payah. Tubuhnya dingin seperti baru keluar dari freezer. Di pasar, para pedagang mengelilinginya. Wajah cemas bergantian. Lina memegang tangan Harun. Tolong, bilang apa yang terjadi. Harun membuka mata perlahan. Semuanya, dimulai dari tahun-tahun sebelum kau lahir. Bisiknya, pasar ini dulu punya raja. Orangnya baik, tegas, tapi saudaranya gelap, penjagal. Tanya Sean. Harun menggeleng pelan. Bukan. Dia hanya algojo. Yang mengendalikan semuanya adalah seseorang yang lebih kejam, lebih licik, dan dia disebut Raja Ikan. Semua terdiam. Harun melanjutkan. Setelah keluargamu dibantai, Lina, Raja Ikan hilang. Kami semua mengira dia mati. Tapi semalam, aku melihat sesuatu. Apa? Kaleo mendekat. Harun menggigil.
Tubuhnya dipenuhi bekas jahitan, wajahnya setengah rusak, dan ada banyak suara keluar dari tenggorokannya. Dia bukan manusia lagi. Lina mulai menangis tanpa suara. Dan Yumi, suara itu pecah di tenggorokannya. Harun menutup mata, menahan sakit. Dia masih hidup. Tapi Raja Ikan bilang, dia akan menikahinya malam ini. Semua sontak berdiri. Apa? Teriak Kaleo. Menikahi. Harun mengangguk lemah untuk memulihkan dirinya. Darah gadis muda adalah ritualnya. Wahyu gemetar. Johnny mundur 2 langkah. Bahkan Flores tampak pucat. Sean mengetukkan tongkatnya ke tanah. Persetan dengan ritual. Kita selamatkan Yumi sekarang. Mereka menemukan jejak menuju ke bagian terdalam pasar, wilayah terlarang yang bahkan pedagang lama enggan mendekat. Bangunan-bangunan tua berdiri rapuh. Catnya pudar, jendela-jendelanya pecah. Dan di tengahnya, sebuah rumah besar berwarna biru gelap. Rumah ikan, rumah yang dikabarkan telah kosong selama 30 tahun. Namun malam itu, lampunya menyala. Kaleo melangkah maju. Di sini, Lina menggenggam kotak kayu. Ayahku pernah tinggal di daerah ini. Flores memandang rumah itu penuh kebencian. Aku tidak akan masuk. Itu tempat kutukan. Tak peduli, Sean menatapnya tajam. Kau ikut. Kau tahu tempat ini lebih baik dari kami. Flores menghela napas dalam. Pasrah, sekaligus takut. Baiklah, tapi kalian harus siap. Gerbang rumah tiba-tiba berderit terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajah mereka. Baunya asin, busuk, seperti bangkai ikan yang membusuk di dasar laut. Lina hampir muntah. Kaleo mengencangkan ikat kepala. Sean mengangkat tongkatnya. Johnny mengambil napas panjang meski lututnya gemetar. Mereka masuk. Rumah itu seakan hidup. Lantainya mengerang. Dindingnya bergetar. Dan suara seperti ratusan bisikan terdengar mengelilingi mereka. Iyumi Ie. Lina A. Kembali I. Wahyu menutup telinga. Gila. Ini rumah atau kuburan? Di ujung lorong, sebuah pintu terbuka. Di dalamnya terlihat Yumi. Terikat namun hidup, duduk di hadapan pelaminan kuno berlapis kain merah. Dan di sampingnya, sosok tinggi besar dengan 2 wajah, tubuh dijahit dari puluhan bagian, berdiri menunggu Raja Ikan. Saat ia menoleh, suaranya menyeruak dari 2 mulut sekaligus. Selamat datang, ahli warisku. Lina menjerit. Kaleo maju siap bertarung. Sean mengangkat tongkat. Langit pasar seperti menahan napas. Semua pedagang berhenti memotong ikan, menahan pisau di udara. Bau asin bercampur degup jantung ketakutan. Kaleo berdiri paling depan, tubuh kecilnya tegang seperti kawat baja. Lina menunduk, bahunya bergetar halus. Air mata menggantung, tidak jatuh, seperti takut menyentuh tanah yang penuh rahasia. Sean maju 1 langkah. Suara sepatu kambetnya beradu dengan lantai semen pasar. Lina, suaranya lembut tapi bergetar. Sudah waktunya kau jujur. Aku menunggu 3 tahun, tapi kebenaran tetap kebenaran. Wahyu tertawa keras. Tertawa yang tidak enak didengar, seperti drum karatan. Hahaha, sini-sini. Mau cerita apa lagi? Lina itu cuma pedagang ikan. Jangan lebay. Lina mendongak, dan momen itu, semua orang akan ingat sepanjang hidup. Sorot matanya berubah. Bukan lagi sorot penjual ikan yang kelelahan. Bukan lagi sorot wanita yang selalu dimaki Wahyu dan Johnny. Tetapi sorot seseorang yang mengingat sesuatu. Mengingat segalanya. Sean, suaranya berubah. Dalam, mantap. Aku bukan hanya dewa pelindung. Sean menahan napas. Kaleo spontan mundur setapak, bulu kuduknya berdiri. Lina berkata pelan, tetapi menusuk. Aku, pemimpin asli grup Flores. Semua orang di pasar kaget begitu keras sampai ikan di bak garam melompat. Johnny tersedak ludah. Kau, pemimpin Flores? Tidak mungkin. Pemimpinnya hilang 3 tahun lalu. Lina mengangguk. Karena aku yang hilang. Sean memejamkan mata. Tampak lega sekaligus tegang. 3 tahun lalu, ketika kelompok gelap memburu kekuatanmu, kau melindungi kota. Tapi kau luka parah. Amnesia, menghilang di sungai. Dan aku ditemukan di pasar ini. Lina menyapu seluruh lapak dengan pandangan getir. Hidup sebagai siapapun, selain diriku sendiri. Wahyu berteriak, mencoba menepis fakta itu. Aku yang menyelamatkan kau. Aku bawa kau ke pasar. Kau berhutang nyawa padaku. Lina menoleh perlahan, tatapan yang lebih tajam daripada pisau filet. Tidak, Wahyu. Ia mengepalkan tangan. Kaulah
yang membuatku tetap lupa. Dengan obat yang kau campurkan setiap hari dalam air gratis yang selalu kau kirim ke lapakku. Pasar histeris, Johnny mundur terbirit-birit. Ah, apa? Jadi kita cerita film kejadiannya. Kaleo menggeram pelan. Wahyu, kau keterlaluan. Wahyu mulai panik. Kau tidak punya bukti. Sean merogoh saku, menepukkan selembar kertas ke meja. Saya punya. Itu hasil laboratorium. Air minum Lina mengandung obat penurun daya ingat jangka panjang. Semua orang menjerit kaget. Lalu diam. Diam yang mencekik. Lina melangkah maju. Setiap langkahnya seperti dentuman genderang perang. Wahyu. 3 tahun aku hidup tanpa masa lalu, tanpa keluarga, tanpa identitas, tanpa ingatan bahwa aku memiliki tanggung jawab besar. Suara Lina pecah. 3 tahun aku bekerja keras, sambil kalian memeras uang kebersihan yang tidak pernah bersih. Wahyu mundur. Gemetar, Kaleo menatap Lina dengan campuran bangga dan ketakutan. Jadi, Kak Lina bukan cuma penjual ikan. Lina menyentuh kepala Kaleo lembut. Sebelumnya, aku bukan siapa-siapa bagi kalian. Tapi sekarang, aku ingat semuanya. Kepala pasar heboh. Pasar ikan tiba-tiba jadi panggung takdir. Sean menghela napas panjang. Bukan hanya itu. Ada satu lagi kebenaran. Semua menoleh. Sean menatap Lina dengan mata yang selama 3 tahun menunggu. Lina, sebelum kau hilang, kita sudah bertunangan. Pasar pecah. Yumi menjerit. Johnny langsung duduk saking syok. Kaleo ternganga. Ikan-ikan pun tampak seperti berhenti bernapas. Lina sendiri membeku, terpaku. Sean berkata pelan, penuh rasa sakit yang dipendam lama. Kau tidak hilang sebagai siapapun. Kau hilang sebagai calon istriku. Seketika, semua drama sebelumnya terasa kecil. Karena ini bukan lagi soal uang kebersihan. Bukan soal pasar, bukan soal perizinan dagang, atau amnesia. Ini tentang cinta yang hilang, identitas yang dicuri, dan hidup yang dicabut dari seorang wanita selama 3 tahun. Wahyu berteriak panik. Bohong, ini pasti konspirasi. Lina itu milik pasar, milik aku. Brok Kaleo melompat dan menjatuhkan rak ikan ke kaki Wahyu. Jangan sentuh Kak Lina. Untuk pertama kalinya, pasar bersorak untuk si Machen kecil. Lina memeluk dirinya sendiri. Air mata akhirnya jatuh. Aku? Calon istrimu? Suaranya hampir tak terdengar. Sean mengangguk. Dan aku datang untuk menjemputmu kembali ke takdirmu. Pasar diam. Masa depan Lina berubah. Seluruh hidupnya berubah. Angin malam menyapu pelataran pasar yang kini hampir kosong. Tetapi tidak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu kuning menggantung di atas kepala. Berkedip seperti sedang menahan rahasia. Aroma asin ikan bercampur bau karung basah, menciptakan suasana yang muram, seakan dunia meramalkan badai baru. Lina berdiri di tengah lorong utama. Napasnya tersengal, seperti habis berlari dari masa lalu yang mengejarnya. Di tangannya, menggantung selembar foto kusam. Foto yang baru ditemukan Sean di gudang belakang kios Wahyu. Foto yang merubuhkan seluruh fondasi hidupnya sekali lagi. Foto seorang gadis kecil, berbaju putih, berdiri di samping lelaki dewasa berwajah teduh. Di belakang foto itu, ada tulisan halus yang membuat dunia Lina berhenti bergerak. Untuk Lina, kalau suatu hari kau lupa aku, ini tanda bahwa kau masih hidup. Lina menatap foto itu, seakan menatap pintu masa lalu yang bocor. Jantungnya seperti diperas dari dalam. Sean, suaranya pecah. Ini siapa? Kenapa aku? Tidak ingat sama sekali. Sean mendekat perlahan, seolah takut jarak yang salah akan menghancurkan Lina seluruhnya. Mata laki-laki itu menegang. Bukan marah, tapi takut. Takut kehilangan. Lagi, aku tidak tahu, jawab Sean pelan. Tapi foto itu bukan dari kami, bukan dari orang-orang Flores. Dan pasti bukan dari keluargamu yang kita ketahui. Lina menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergoyang kecil, hampir roboh. Berarti, identitasku masih belum lengkap. Kaleo, yang sejak tadi berdiri di bawah tenda biru bekas lapak ikan, melangkah maju dengan wajah tegang. Kak Lina, apa kamu punya keluarga lain? Pertanyaan itu jatuh seperti batu besar ke air gelap, membuat riak yang tidak bisa dihentikan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gaduh, langkah terburu-buru, suara benda pecah, lalu suara wanita menjerit tertahan. Yumi menerobos masuk ke lorong pasar. Wajahnya pucat ketakutan. Lina? Sean? Kayak kita ada masalah besar? Sean langsung sigap. Apa yang terjadi? Yumi terisak sambil menunjuk ke belakangnya. Grup Flores, markas pusatnya, diserang. Lina menegang. Apa? Siapa yang menyerang? Yumi menggigit bibirnya hingga berdarah.
Mereka bilang nama kelompoknya. Serdadu Ombak Hitam. Pasar mendadak hening. Bahkan angin seperti berhenti bergerak. Sean memaki pelan. Mereka kembali? Sial. Kaleo merinding. Serdadu Ombak Hitam? Itu kan yang? Sean mengangguk. Rahangnya mengeras, yang memburu Lina 3 tahun lalu. Lina terpaku. Berarti mereka tahu aku sudah ingat semuanya? Sean memegang bahu Lina. Memaksanya menatap matanya. Mereka tidak hanya ingin kau ingat, Lina. Mereka ingin kau kembali, mati. Lina menelan ludah. Ketakutan itu nyata, tak seperti rasa takut saat menghadapi Wahyu atau Joni. Ini lebih besar, lebih gelap, lebih pribadi. Seseorang ingin dia menghilang, bukan karena kekuatannya, tapi karena masa lalunya. Yumi menambahkan, suara gemetaran. Bukan cuma markas Flores, beberapa rumah pedagang pasar juga diberi tanda cat hitam. Termasuk lapakmu, Lina. Lina memejamkan mata kuat-kuat. Kenapa semuanya kembali lagi? Setelah aku mulai bangun dari mimpi burukku, Sean memegang kedua tangan Lina erat. Kita hadapi ini bersama. Kau tidak sendiri lagi. Lina tertawa kecil, tawa yang retak, seperti kaca yang rapuh. Sean, aku bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Ia mengangkat foto itu ke dada. Kalau serdadu ombak hitam ini mengejarku karena masa laluku, berarti aku lebih berbahaya daripada yang aku bayangkan. Kaleo menatap Lina penuh kekhawatiran. Tapi Kak Lina, kamu orang baik. Lina tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin percaya itu. Tiba-tiba suara tembakan membelah udara. Brok plat atap seng di atas kepala meledak terkena peluru. Semua orang merunduk insting. Sean memekik. Mereka sudah di sini. Semua tiarap. Lina menoleh spontan. Di ujung lorong pasar, berdiri 3 sosok berjubah hitam, wajah tertutup masker. Logo ombak berwarna gelap tercetak besar di dada mereka. Pemimpin mereka maju. Suara dinginnya menggema. Lina, waktumu di pasar sudah berakhir. Sekarang ikut kami, atau tempat ini akan jadi kuburan semua orang yang pernah menyentuh hidupmu. Sean mencabut pedang pendek yang selalu tersembunyi di pinggangnya. Lewat mayatku, pemimpin ombak hitam tertawa rendah. Itu memang rencana kami. Lina berdiri, air matanya berhenti. Ketakutannya membatu, jadi tekad. Ia melangkah maju, mengangkat foto di tangannya. Kalian mengejar aku, karena orang ini bukan? Semua mata tertuju pada foto kusam itu. Pemimpin ombak hitam terdiam beberapa detik, lalu tertawa pelan. Seperti menemukan jawaban atas teka-teki panjang. Jadi kau sudah menemukan petunjuk itu. Ia menunjuk foto tersebut. Gadis dalam foto itu bukan hanya dirimu, Lina. Ia berhenti sesaat, memberi jeda dramatis yang membuat Sean langsung panik. Kau punya kembaran. Pasar membeku. Hening, panjang, mencekik. Lina kehilangan suara. Aap, pemimpin ombak hitam, menunduk hormat seolah di depan bangsawan. Kembaranmu adalah alasan kami memburumu, karena dia adalah pewaris kelompok kami. Lina jatuh berlutut. Fotonya terlepas dari tangan, melayang pelan ke tanah. Jadi, aku bukan hanya kehilangan ingatan. Suaranya patah, seperti retakan pada tembok tua yang akhirnya roboh. Aku kehilangan separuh diriku sendiri. Sirena polisi meraung di kejauhan. Semakin keras seiring waktu, tapi tidak cukup cepat untuk menenangkan getaran di dada Lina. Pasar malam itu seperti dunia pasca badai. Berantakan, kejang, penuh bekas teriakan yang belum sempat mengering. Lina masih berlutut. Telapak tangannya gemetar ketika menyentuh foto itu. Foto yang kini terasa seperti cermin retak. Saudara, kembar, gumamnya. Seolah kata itu sendiri terlalu berat untuk dipikul. Sean berjongkok di depan Lina, memegang kedua bahunya. Lina, dengarkan aku. Apapun maksud mereka, apapun yang mereka katakan, kau tetap dirimu. Kau bukan bagian dari mereka. Lina menggeleng lemah. Tapi dia memakai wajahku, Sean. Dia hidup sebagai apapun itu. Sementara aku terdampar di pasar, lupa siapa diriku. Kalau dia pewaris ombak hitam, kenapa aku yang diburu? Yumi menelan ludah. Wajahnya masih pucat. Mungkin karena kamu dianggap ancaman? Kaleo melangkah maju. Matanya berkaca-kaca. Kalau Kak Lina punya kembaran, kenapa tidak pernah cerita ke aku? Lina mengelus kepala Kaleo, meski tangannya gemetar. Aku tidak tahu, Kaleo. Aku bahkan tidak tahu aku punya masa lalu lain selain pasar ini. Sean berdiri. Wajahnya keras sebagai baja. Dengar semuanya. Ombak hitam tidak akan berhenti. Dan mereka sudah tahu, Lina sudah pulih. Kita harus bawa dia ke tempat aman. Lina mendongak. Tempat aman? Tidak ada tempat aman sekarang. Mereka melihatku seakan aku bukan diriku.
Seakan aku hanya salinan yang salah. Kata itu menusuk perut Sean. Jangan bilang begitu. Lina berdiri perlahan, memandang foto itu lagi. Kalau aku punya kembaran, berarti ada seseorang di luar sana yang memakai wajahku untuk sesuatu yang gelap. Dan orang-orang mengira aku dia. Johnny tiba-tiba muncul dari balik tumpukan keranjang. Wajahnya ketakutan, tapi tetap sok berani. Tinggi tunggu, aku tahu sesuatu. Semua menoleh. Johnny mengangkat tangan setengah pasrah. Aku pernah lihat seseorang yang mirip banget sama Lina. Kenapa semua orang tertahan? Kapan? Tanya Sean, mendekat dengan aura yang bikin Johnny mundur. Beberapa minggu sebelum Lina pingsan dan amnesia, ada perempuan yang lewat di pasar ini. Dia cuma lewat. Tapi, ya Tuhan, mukanya sama persis. Johnny menelan ludah, tapi auranya beda, dingin. Mata kayak mau membunuh siapapun yang lihat. Lina merinding. Jantungnya seperti dipegang tangan tak kasat mata. Yumi menutupi mulutnya. Berarti, dia benar-benar ada. Sean berjalan mondar-mandir, otaknya super cepat bekerja. Kalau kembaran Lina datang ke pasar sebelum insiden 3 tahun lalu, mungkin dia menandai Lina. Atau mungkin dia yang mengatur semuanya. Lina menegang. Dia mengatur. Hilangnya ingatanku, Johnny menambahkan pelan. Aku ingat satu hal lagi. Perempuan itu ngomong ke seseorang di telepon. Suaranya pelan, tapi aku dengar sepenggal. Sean menatap Johnny tajam. Apa? Johnny mengangkat 4 jari. Dia bilang, yang harus hilang bukan aku, tapi dia. Darah Lina serasa membeku. Semua orang menatapnya dengan mata terbelalak. Yumi menjerit kecil. Berarti kakak kembar itu yang mau Lina hilang. Kaleo memeluk lengan Lina. Kak Lina, itu jahat banget. Lina menutup mulutnya, menahan suara tangis yang nyaris pecah. Seluruh hidupnya yang tercerabut, tiba-tiba punya sebab yang lebih mengerikan. Kenapa dia ingin aku hilang? Suara Lina pecah. Sean akhirnya menghentikan langkahnya. Matanya menatap Lina dengan dalam. Dalam seperti seseorang yang sudah mempelajari luka Lina lebih lama dari yang lain. Aku menduga ini soal perebutan identitas. Lina mengernyit. Identitas? Sean mengangguk pelan. Jika kalian berdua kembar dan salah satunya pewaris kelompok kriminal terbesar di lautan, maka satu hal menjadi jelas. Ia menatap Lina tanpa berkedip. Kembaranmu ingin memastikan bahwa tidak ada orang lain yang memiliki wajahnya. Tidak ada yang bisa menantangnya. Tidak ada yang bisa merebut posisinya. Lina menahan napas. Jadi aku, ancaman bagi dia, meski aku tidak tahu apa-apa? Ya, jawab Sean tanpa ragu. Dan saat itulah, suara langkah sepatu berat menggema dari ujung lorong. Semua menoleh. Seseorang berdiri di sana. Siluetnya ramping, rambutnya panjang, dan ditiup angin malam. Wajahnya tidak terlihat, karena lampu menggantung memantul dari belakang. Tapi tubuh Lina langsung membeku tanpa alasan. Ada sesuatu yang sangat familiar. Sosok itu melangkah maju 2 langkah dan akhirnya masuk ke cahaya. Yumi menjerit. Kaleo mundur sambil menarik baju Lina. Johnny hampir pingsan. Sean langsung mencabut pedangnya. Wahyu bahkan langsung jatuh terduduk. Lina hanya mampu berdiri terpaku. Tubuhnya lemas karena yang berdiri di ujung pasar itu adalah dirinya sendiri. Versi gelapnya, wajah yang sama. Sorot mata yang berbeda. Wanita itu tersenyum miring. Senyum yang membuat udara membeku. Hai saudara kembarku. Suaranya lembut, tapi penuh racun. Sudah waktunya kita bicara. Langit malam turun, seperti tirai sutra kelam. Menghapus hiruk-pikuk pasar yang beberapa menit lalu meledak bagai drama tanpa naskah. Bau ikan asin, debu, keringat, dan takut bercampur jadi satu. Lampu-lampu yang pecah masih berasap tipis, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang terlihat seperti roh penasaran. Kaleo berdiri di tengah semua itu. Membatu, matanya kosong seperti jurang. Aura hitam yang membungkusnya perlahan memudar. Tapi ketegangan itu tidak ikut menghilang. Justru mengeras. Sean melangkah maju. Walau lututnya hampir goyah, rasa takut mencengkeram dada, tapi ada sesuatu yang lebih besar. Tanggung jawab, atau mungkin penyesalan yang belum ia pahami. Aku? Suara Sean pecah. Kaleo, kalau benar. Kalau kau anakku. Lina buru-buru berdiri, meski tubuhnya masih gemetar. Sean, jangan bilang sembarangan. Kau bahkan tidak tahu apa yang terjadi 3 tahun lalu. Kau hilang, kau amnesia. Kau. Kembaran Sean tertawa pendek. Suara tawa yang membuat kulit siapapun merinding. Oh, Lina,
Katanya dengan nada manis yang pura-pura. Kau pikir Sean amnesia itu kebetulan? Tidak. Semua itu bagian dari rantaian yang lebih besar. Dan orang pertama yang membantunya lupa adalah dirimu. Lina tersentak seperti ditampar. Aku tidak. Itu tidak mungkin. Ia mencoba mundur. Tapi kembaran Sean menahan pergerakannya hanya dengan tatapan. Tatapan yang seperti menyeret paksa memori dari dalam tubuhnya. Lina, Sean menelan ludah. Kau, sembunyikan Kaleo dariku. Lina menutup mulutnya. Menahan napas akan dunia runtuh di atas pundaknya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan waktu itu. Katanya, suara terputus-putus. Kau datang dalam keadaan berdarah, hampir mati. Kau tidak ingat apapun. Dan Kaleo, dia bukan anak biasa, Sean. Kau sendiri tahu. Tiba-tiba Kaleo mengerang pelan. Suara yang membuat suhu udara turun drastis. Mata bocah itu perlahan terfokus pada Lina. Kemudian pada Sean. Ma. Satu kata kecil menggema seperti bom. Lina langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata pecah tanpa bisa ditahan. Sean mendekat. Kaleo, aku di sini. Tapi kembaran Sean mengangkat tangannya. Menghentikan langkah itu. Jangan dekat-dekat. Nada suaranya menampar keras. Dia belum stabil. Kau mendekat sedikit saja. Dan seluruh pasar ini meledak. Yumi, yang sejak tadi membeku ketakutan, berbisik lirih. Kalau begitu, apa Kaleo itu benar-benar dewa? Kembaran Sean mengangkat alis. Dari semua istilah manusia, kata dewa yang kalian pilih. Ia menggeleng. Seolah geli. Dia bukan dewa, dia lebih tua dari itu. Desahan panik muncul dari tiap sudut pasar. Yumi menutup mulut. Johnny pingsan setengah sadar. Dan Wahyu sudah jongkok sambil memeluk lutut, berdoa tanpa suara. Lina menatap langsung ke pria kembar itu. Matanya masih basah. Kalau begitu, siapa dia sebenarnya? Apa hubunganmu dengan semuanya ini? Pria itu menyeringai pelan. Baiklah, kalian pantas tahu setengah dari kebenaran. Ia menatap Kaleo, adalah pewaris terakhir dari garis kuno yang kita jaga. Dia bukan anak yang lahir dari kebetulan. Dia lahir karena ritual terakhir yang gagal. Sean terperanjat. Apa maksudmu gagal? Pria itu tersenyum tipis. Dingin. Ritual itu membutuhkan dua pelindung. Dua saudara kembar. Dua darah yang sama. Dua roh yang sinkron. Ia menunjuk Sean. Kau, lalu menunjuk dirinya sendiri. Dan aku. Kerumunan kembali membeku. Suara jangkrik terdengar terlalu nyaring. Tetapi ritual itu terganggu, ujar pria itu. Karena ada seseorang yang tidak seharusnya ikut campur. Ia menatap Lina. Kali ini dengan pandangan yang jauh lebih gelap, jauh lebih mengancam. Itu kau. Lina terengah. Mundur 3 langkah. Tidak, aku tidak pernah. Kembaran Sean memotong. Suaranya menggema. Kau menyentuh ruang yang tidak boleh disentuh. Kau memindahkan Kaleo sebelum waktunya. Kau merusak segelnya. Kau membuatnya tak lengkap. Lina menjerit. Aku hanya mau menyelamatkannya. Dia masih bayi. Semua mata tiba-tiba tertuju pada Sean, pada kebingungan di wajahnya, pada rasa sakit yang mencoba ia tahan. Lina, katanya perlahan. Kenapa kau tidak pernah bilang apapun padaku? Dan di titik itulah, Lina akhirnya runtuh total. Aku takut, Sean. Ia berlutut, tubuhnya bergetar keras. Aku takut kalau kutunjukkan siapa Kaleo sebenarnya. Kau akan kembali ke dunia itu, dunia yang dulu membuatmu hampir mati. Aku takut kehilanganmu. Aku takut anak itu diambil. Aku takut semuanya hilang. Ia membungkuk, menangis tanpa suara. Jadi aku simpan semuanya. Aku simpan semuanya sendiri. Keheningan pasca pengakuan itu menghantam lebih keras dari badai. Kembaran Sean tampak puas. Akhirnya, jujur juga. Sean menatap Lina dengan campuran luka dan penghargaan. Dua perasaan yang saling bertabrakan tanpa bisa didamaikan. Namun Kaleo tiba-tiba menatap Sean. Mata bocah itu bersinar, warna emas. Suara lembut keluar dari bibirnya. Ayah, dunia berhenti. Semua orang kehilangan kata. Sebelum siapapun bisa bereaksi, tubuh Kaleo terangkat perlahan. Ditarik oleh kekuatan tak terlihat, membentuk siluet bocah kecil yang bersinar dari ujung rambut sampai telapak kaki. Wajahnya tidak lagi kosong, tidak lagi gelap, melainkan sadar. Waktuku hampir selesai, katanya pelan. Tapi ingatlah ayah, ibu. Ia menatap Sean. Kemudian Lina, pertarungan baru akan dimulai ketika kalian tahu siapa yang sebenarnya menarik benang dari semua ini.
Semua menelan ludah. Kembaran Sean, bukan. Lina, bukan. Sean, bukan. Kaleo berkata pelan, semua ini dimulai dari seseorang yang kalian kira sudah mati. Dan dalam sekejap, Kaleo menghilang, benar-benar lenyap dari udara, meninggalkan Sean yang jatuh berlutut. Lina yang menjerit memanggil namanya. Kembaran Sean yang tersenyum puas. Dan pasar yang hening seperti kuburan setelah badai. Pasar ikan yang sehari-hari penuh teriakan kini seperti halaman pemakaman. Tidak ada suara selain langkah Sean yang terasa terlalu berat. Seolah tiap ayunan kakinya menumpuk satu beban baru ke dada. Lina berdiri terpaku, matanya bengkak, pipinya basah, napasnya bergetar. Kembaran Sean yang kini memperkenalkan dirinya sebagai Raegar mengawasi semuanya dari jauh. Pandangannya tenang. Seperti seseorang yang sudah menunggu adegan ini sejak lama. Sean. Lina akhirnya bersuara. Lemah, retak. Bagaimana Kaleo bisa hilang begitu saja? Sean menatap tangan kosongnya. Tangan yang tadi nyaris menyentuh sang bocah. Tangan ini, katanya lirih. Bahkan tidak bisa menyelamatkan anakku sendiri. Lina menutup mulut, menahan isak. Raegar melangkah mendekat. Ada yang harus kalian lihat, katanya. Seseorang yang seharusnya tidak pernah muncul lagi. Sebelum Sean sempat bertanya, bayangan hitam muncul dari ujung pasar. Sosok itu berjalan kaki telanjang. Jubahnya compang-camping. Tahap demi tahap, wajahnya muncul di bawah cahaya lampu. Dan ketika Lina melihat wajah itu, lututnya langsung roboh. Tidak, itu tidak mungkin. Sean tertegun. Punggungnya tiba-tiba dingin. Matanya melebar, karena orang itu adalah Ibu Lina yang dikuburkan 5 tahun lalu. Dengan tangannya sendiri, Lina berteriak, Ibu, tidak! Ibu sudah meninggal! Aku sendiri. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang lembut tapi dingin, seperti es batu. Anakku, kau pikir kematian bisa menghentikan seseorang yang membuat perjanjian dengan dunia yang tidak terlihat? Raegar memberi hormat kecil kepada wanita itu. Selamat datang kembali, penarik benang lama. Lina terjatuh. Tubuhnya bergetar hebat. Jadi selama ini Lina terisak. Semua yang terjadi, Kaleo disembunyikan. Sean amnesia, ritual gagal. Itu karena ibu. Wanita itu mendekat. Suara lembutnya memotong napas semua orang. Aku tidak menyembunyikan cucuku. Aku menyelamatkannya. Matanya tiba-tiba berkilat gelap. Dari kalian semua, Sean memandang wanita itu dengan tatapan campuran ngeri dan kemarahan. Kenapa? Suara Sean menggema. Kenapa kau ambil anakku? Apa yang ingin kau capai? Wanita itu tersenyum tipis. Senyum seorang ibu yang kehilangan akal sehatnya. Kaleo lahir dengan nasib berat. Dia tidak boleh berada di dekat dua orang yang hatinya tidak stabil. Ia menatap Sean dan Lina satu persatu, seolah menusuk masuk ke luka terdalam mereka. Sean, kau pelindung yang kehilangan ingatan. Lina, kau gadis yang terluka oleh masa lalu ibumu. Kalian berdua tidak cukup kuat untuk membesarkan anak itu. Lina menjerit, berlinang air mata. Tapi Kaleo butuh kita. Dia memanggil kami ayah dan ibu. Apakah itu tidak cukup? Ibunya menggeleng. Cinta bukan cukup untuk melindungi keturunan garis ilahi. Ada kilatan pedih dalam suaranya, namun tetap dingin. Cinta adalah hal pertama yang dikorbankan. Kalimat itu menghancurkan Lina. Ia hampir pingsan. Tapi San menangkap bahunya. Wanita itu melanjutkan, ada satu hal yang tidak pernah kau ketahui, Lina. Satu wasiat yang belum sempat kusampaikan sebelum aku mati. Lina menatapnya. Gemetar. Apa? Wasiat apa? Wanita itu mendekat dan menyentuh wajah Lina. Sentuhannya dingin, membuat darah Lina membeku. Kaleo bukan hanya pewaris garis ilahi. Ia berhenti sejenak. Dia adalah penyegel terakhirku. Jika dia tidak kembali, rohku akan menghancurkan dunia manusia. Pasar sunyi. Sean terdiam. Lina hampir berhenti bernapas. Wanita itu tersenyum pedih, dan penyegelnya hanya bisa dilakukan oleh darah ayah kandungnya. Sean menegang. Aku? Wanita itu menggeleng pelan. Sean, kau bukan ayahnya. Dunia runtuh. Lina menjatuhkan diri ke tanah. Terisak keras. Sean seperti kehilangan tulang di kakinya. Lina menjerit. Lalu siapa ayah Kaleo? Wanita itu menatapnya lama, lembut, tapi sangat menghancurkan. Lina, kau sudah tahu jawabannya. Tangan wanita itu menunjuk seseorang. Dan ketika semua mata mengikuti arah itu, mereka melihat Raegar yang tersenyum kecil dan berkata pelan.
Aku ayahnya. Lina menjerit sampai suaranya pecah. Sean mematung seperti manusia tanpa jiwa. Kau berbohong. Lina memukul Rhaegar berulang-ulang. Tubuhnya goyah, air mata membanjir. Kaleo anak Sean, itu pasti. Itu yang aku yakini selama ini. Rhaegar tidak menghindar. Ia membiarkan pukulan itu jatuh seperti angin. Lina, aku tidak ingin menjadi ayahnya. Itu bukan pilihanku. Itu bagian dari ritual penyatuan yang kau rusak 5 tahun lalu. Lina menggigil hebat. Aku tidak tahu. Kurasa sudah cukup, kata wanita itu. Kita harus menyegel kekacauan yang terjadi sebelum dunia terbelah. Ia mengangkat tangan. Langit secara misterius berubah gelap. Angin berputar menjadi spiral raksasa. Pasar tremor seperti gempa kecil. Bawa Kaleo kembali. Katanya kepada Rhaegar, hanya kau yang bisa mendekatinya tanpa dibakar kekuatannya. Sean tiba-tiba bangkit. Tidak, ia mendorong Rhaegar dengan kekuatan yang bahkan tidak ia tahu ia miliki. Kaleo mungkin bukan darahku, tapi aku ayah yang membesarkannya. Wanita itu menatap Sean dengan mata sendu. Sean, kau harus mengerti, pengorbanan selalu mematahkan hati seseorang. Rhaegar mengangkat tangan. Kalau begitu, katanya dingin, ayah yang membesarkan akan melawan ayah yang melahirkan. Dua kekuatan saling menghantam. Tanah retak, udara pecah, lampu-lampu berpendar seperti bintang jatuh. Lina berusaha berdiri, berteriak histeris. Selesaikan semuanya, tanpa membunuh satu sama lain. Tapi suara perempuan hanyalah desah di tengah badai. Lina tersungkur. Dan saat kepalanya menyentuh lantai pasar, ia melihatnya. Bayangan kecil, tatapan emas. Kaleo berdiri di antara kegelapan dan cahaya. Bu, suaranya serak. Pecah. Aku pulang. Lina merangkak, menangis. Sayang, Kaleo, kau kembali. Tapi ketika ia menyentuh tubuh Kaleo, tangannya tembus. Kaleo tidak sepenuhnya kembali. Hanya bayangan roh ibu. Kaleo tersenyum tipis. Aku minta maaf. Aku tidak akan bertahan lama. Lina menjerit. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Kau dengar ibu? Tidak. Kaleo mendekatkan telapak tangannya ke pipi Lina. Meski tubuhnya transparan, sentuhannya terasa hangat. Biarkan aku pergi, ibu. Aku capek. Aku hanya ingin tidur. Dan Lina runtuh. Seluruh jiwanya hancur. Sean dan Rhaegar berhenti bertarung. Karena air mata pertama dari Lina lebih mematikan daripada ledakan manapun. Kaleo menatap ayahnya. Dua ayahnya. Ayah Sean, ayah Rhaegar. Jangan bertarung lagi, ia menatap Rhaegar. Terima kasih, sudah menjagaku dari kejauhan. Ia menatap Sean. Terima kasih, sudah mengajarkanku apa itu keluarga. Ia tersenyum, lemah, indah, terakhir. Kalian boleh lepaskan aku. Tubuhnya mulai memudar menjadi serpihan cahaya. Lina menjerit, memohon, mencoba memeluk. Namun tidak ada yang bisa menghentikan. Kaleo hilang seperti embun pagi yang tersapu matahari. Dan dunia hancur. Angin malam menyapu pelan teras rumah panggung tua itu. Seakan dunia memang ikut menunggu pecahnya sesuatu yang sudah terlalu lama ditahan. Lampu gantung berayun pelan. Cahayanya menyentuh wajahmu yang pucat. Dan di balik sorot matamu, ada badai yang sejak tadi Kaleo tahan hanya dengan genggaman jemari yang gemetar. Aku cuma capek, bisikmu. Suaranya lirih, tapi rasanya seperti logam dingin yang menggores dada. Dia berdiri di depanmu, lelaki yang dulu Kaleo percaya akan jadi rumah, tembok, nafas, dan nasibmu. Tapi sekarang, yang berdiri di sana hanyalah siluet seseorang yang pernah Kaleo kenali. Aku bisa jelasin semuanya, katanya. Terlambat, 3 huruf itu tak lagi punya daya. Kaleo melangkah mundur selangkah. 1, 2. Seakan menjauh bukan dari dia, tapi dari dirimu yang dulu masih percaya. Aku sudah dengar alasan. Sudah lihat bukti, sudah merasa luka yang bahkan aku nggak tahu bagaimana cara menjahitnya lagi. Dia meraih lenganmu. Kamu masih sayang kan? Pertanyaan itu menusuk seperti jarum yang disengaja. Dan Kaleo pun tertawa kecil. Pahit, retak, hampir seperti napas terakhir sebuah harapan. Sayang. Kaleo menatapnya. Sayang itu sudah mati beberapa bab yang lalu. Keheningan turun seperti debu dingin. Kaleo bisa mendengar jam dinding berdetak lebih keras dari detak jantungmu sendiri, seolah benda mati itu tahu ini adalah ujungnya. Tepat ketika dia ingin mendekat lagi, Kaleo mengangkat tangan, menghentikan, mengakhiri. Aku nggak mau lagi jadi penonton dalam cerita yang harusnya milikku sendiri. Wajahnya jatuh. Jadi, ini benar-benar akhir.
Kaleo tersenyum. Getir, lelah, tapi tegar pada level yang membuat malam ikut gemetar. Kalau kamu nanya apakah aku menyerah, iya. Tapi aku menyerah untuk tetap tinggal, bukan untuk sembuh. Dan ketika Kaleo berjalan pergi, sambil menggenggam tas kecil, sesuatu yang lebih tua dari cinta ikut roboh dalam sunyi yang panjang. Bukan drama, ini ratapan pelan dari seseorang yang terlalu lama bertahan. Hujan turun persis ketika kakimu menginjak halaman depan. Klasik, kata batinmu. Seakan langit pun tahu cara mengantar seseorang menuju kehancuran terakhir. Tapi di balik itu, ada rasa lega yang belum Kaleo pahami. Kaleo menunduk, tetes air hujan bercampur air mata. Dan untuk pertama kalinya, Kaleo tidak perlu pura-pura membedakannya. Kaleo ingat semua, malam saat dia pulang dengan aroma yang bukan milikmu. Pesan singkat, yang isinya kebohongan rapih, alasan yang lebih rapuh dari kaca. Semua itu datang menampar serempak sekarang. Tapi entah mengapa, Kaleo merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Di balik hujan, langkah kaki seseorang mendekat. Bukan dia, bukan cinta lama. Bukan bayangan masa lalu. Ini seseorang yang hanya ingin memastikan Kaleo tidak jatuh dalam gelap sendirian. Aku nggak bakal tanya apa yang terjadi, katanya. Suara itu rendah, stabil, dan tidak memaksa. Tapi aku bakal jalan di sebelahmu sampai kamu bisa jalan sendiri. Kaleo menutup wajah dengan kedua tangan. Aku nggak kuat. Kalau gitu, bersandarlah dulu. Yang penting, kamu nggak berhenti. Itu kalimat paling manusiawi yang pernah Kaleo dengar tahun ini. Dan malam pun membiarkanmu menangis tanpa perlu merasa malu. Beberapa hari berlalu. Lambat, berat, tapi bergerak. Kaleo mulai belajar menata ulang hidup yang sudah dicabik. Bukan dengan tiba-tiba bahagia, tapi dengan mengizinkan diri untuk tidak baik-baik saja. Di dapur kecil kontrakanmu, Kaleo menuang kopi. Tanganmu masih gemetar sedikit, tapi hari ini gemetarnya tidak selemas kemarin. Itu sudah cukup jadi kemenangan. Lalu telepon berdering. Nomor yang Kaleo hapus kemarin. Dia, kamu bisa kasih aku kesempatan bicara. Kaleo menatap telepon itu lama. Lama sekali, seakan jawabanmu akan menentukan sisa hidupmu. Dan akhirnya, Kaleo mengangkat. 1 menit. Katamu, setelah itu, aku tutup. Di seberang, suara itu retak. Aku salah. Semuanya salah. Aku kehilangan kamu. Dan aku nggak tahu, apakah aku bisa lanjut hidup tanpa. Kaleo memotong. Pelan tapi tegas. Kamu akan lanjut. Dan aku juga. Sunyi mengembang, seperti kabut. Setelahnya, kalimatmu jatuh pelan. Tapi menghantam seperti palu godam. Aku maafin kamu. Tapi aku nggak kembali. Ia terisak. Dan untuk pertama kalinya, Kaleo yang merasa stabil. Sembuh memang tidak indah. Tidak dramatis. Tidak heroik. Yang ada hanya keputusan-keputusan kecil yang akhirnya menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Beberapa bulan kemudian, Kaleo berdiri di bawah matahari sore. Cahaya hangat menyentuh wajahmu. Tidak seperti bab-bab sebelumnya. Kali ini Kaleo menatap dunia tanpa rasa takut. Bukan karena sakitmu hilang, tapi karena ia tidak lagi mendikte hidupmu. Seseorang berdiri di sampingmu. Tidak perlu cinta baru. Tidak perlu pengganti. Hanya seseorang yang menghormati ruangmu. Lukamu. Prosesmu. Kamu kelihatan jauh lebih bahagia sekarang, katanya. Kaleo mengangguk kecil. Aku masih belajar, tapi iya, aku bahagia. Dan ketika Kaleo tersenyum, senyum paling jujur sejak waktu yang bahkan tak ingin Kaleo ingat, angin sore itu seperti berbisik. Akhir, bukan kancuran. Akhir adalah pintu yang akhirnya Kaleo punya keberanian untuk buka. Cerita pun selesai. Bukan dengan pelukan, bukan dengan kembali, tapi dengan seseorang yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri.